Cerita inspiratif 6 tokoh Muslim penjelajah dunia. 1. Ibn Battuta, lahir di Tangir, Maroko pada tahun 1304. Abu Abdullah Muhammad atau yang lebih dikenal sebagai Ibn Battuta adalah pejalan Muslim paling terkenal seantero dunia. Ibn Battuta memulai perjalanannya mengeliling dunia di usia 20 tahun. Ibn Battuta, penjelajah Maroko, di Mesir. Ilustrasi oleh Leon Bennett dari buku Jules Verne 1878. Selama 30 tahun berkelana, ia mengunjungi Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Total negara yang telah ia kunjungi berjumlah 44 negara dengan total jarak 75.000 mil atau sekitar 3 kali keliling dunia. Tidak lupa dengan kewajibannya sebagai umat Islam, ia juga melakukan perjalanan haji sebanyak 4 kali. Ibn Battuta baru pulang ke Maroko saat berusia 51 tahun. Motivasi Ibn Battuta untuk mengelilingi dunia adalah untuk menambah pengetahuan serta mencari guru dan perpustakaan terbaik yang kala itu berada di Alexandria, Kairo, dan Damaskus. 2. Laksamana Cheng Ho. Nama Laksamana Cheng Ho sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Bukti pelayarannya bahkan masih terlihat jelas di Nusantara. Persinggahannya di Semarang menginspirasi pembangunan sebuah petilasan penjelajah Muslim asal Tiongkok tersebut yang kini dikenal sebagai Kelenteng Sampoukong. Patung Laksamana Cheng Ho di Kelenteng Sampoukong, Semarang. Laksamana Cheng Ho lahir pada tahun 1371 di sebuah komunitas Muslim di Yunan, Tiongkok. Nama kecilnya adalah Ma He. Di Tiongkok, Ma adalah variasi nama untuk Muhammad. Ma He kecil belajar bahasa Arab dan Mandarin. Kecerdasan dan keberaniannya membuat Ma He diangkat menjadi Laksamana di Kekaisaran Yongi. Selama 28 tahun pelayarannya, tahun 1405 sampai tahun 1433, Laksamana Cheng Ho menjadi diplomat yang mengunjungi 37 negara dan menghubungkan Kekaisaran Tiongkok dengan dunia. 3. Sa'ad bin Abi Waqqas Ra. Sa'ad ibn Abi Waqqas Ra adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Ia juga merupakan pemimpin perang-perang besar dalam sejarah Islam, seperti Badar dan Uhud. Meski demikian, ia tetap rendah hati, jujur, dan tulus dalam berperilaku. Masjid Huaisheng di Guangzhou, Tiongkok. Image credit, Urban Napflin, Shutterstock.com. 18 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Sa'ad ibn Abi Waqqas Ra dikirim ke Tiongkok dan bertemu Kaisar Tung Yumwei. Menurut catatan sejarah, Masjid Huaisheng yang cantik di Guangzhou adalah masjid pertama di Tiongkok yang dibangun oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas Ra. Ia meninggal dunia di perjalanan dan dimakamkan di Guangzhou, Tiongkok. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas meninggal dunia di Akik, sekitar 18 mil dari Madinah. 4. Abu Al-Hasan Al-Masudi. Terkenal dengan sebutan Herodotus dari Arab, Al-Masudi adalah seorang sejarawan dan ahli geografi yang berhasil menggabungkan sejarah dan ilmu geografi dalam ensiklopedianya yang berjudul The Meadows of Gold and Mines of Gems atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Muruj ad-Dahab wa Ma'adin al-Jauhar. Cover buku Al-Masudi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Al-Masudi lahir di Baghdad dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bepergian ke Afrika Timur, Timur Tengah, Persia, Rusia, India, dan Tiongkok. Pendekatannya dalam menyampaikan riset sejarah dianggap segar pada masanya. Tak hanya menggabungkan aspek-aspek budaya dan sosial, ia juga menyajikan gambaran politik suatu daerah melalui percakapannya dengan penduduk setempat. 5. Ahmad Ibn Majid. Ahmad Ibn Majid adalah seorang navigator dan penyair Arab yang mendampingi penjelajah Portugis Vasco da Gama mengarungi lautan. Lahir dari keluarga pelaut, Ahmad Ibn Majid sudah bisa menjalankan kapal di usia 17 tahun. Ia juga terkenal sebagai pelaut Arab pertama yang mengelilingi dunia.
Ahmad Ibn Majid menulis lebih dari 40 puisi dan prosa tentang menaklukkan lautan. Ia juga mendapat julukan, The Lion of the Sea. Bukunya yang terkenal adalah kitab Al-Fawaid fi Usul, Ilm Al-Bahar wa Al-Qawaid yang berisi tentang informasi dan prinsip-prinsip navigasi. Buku ini banyak dijadikan referensi oleh pelaut-pelaut Arab karena mengandung informasi lengkap tentang petunjuk navigasi dengan melihat langit, pola cuaca, dan area-area berbahaya untuk dilewati kapal. 6. Karimah bin Ahmad Al-Marwaziyah. Tidak hanya laki-laki yang menjadi penjelajah di masa lampau. Perempuan juga. Salah satu tokoh Islam perempuan yang luar biasa adalah Karimah Al-Marwaziyah, seorang pejalan, ahli hadis dan pelajar brilian dari Turkmenistan. Ketekunannya mencari ilmu membawa Karimah Al-Marwaziyah bepergian jauh. Ia pergi bersama ayahnya melewati daratan dan lautan dari Turkmenistan ke Iran dan Yerusalem, sampai akhirnya menetap di Mekah. Di sana, ia mempelajari Sahih Al-Bukhari dan menjadi salah satu orang terpelajar yang paling dihormati pada masanya. 6 penjelajah Muslim di atas telah berkeliling dunia dan menempuh berbagai kesulitan untuk mencari ilmu pengetahuan. Perjalanan mereka yang panjang dan tidak selalu berlangsung mulus membuat mereka semakin taat kepada Allah. Tempat-tempat baru yang mereka datangi juga membuka mata dan hati untuk selalu rendah hati dan berpikiran terbuka. Semoga cerita mereka dapat menginspirasi kamu untuk selalu menuntut ilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, untuk mengetahui cerita inspiratif dari tokoh-tokoh Islam dunia lainnya, dan semoga memotivasi kalian semua dalam menjalani hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.